Penegakan hukum merupakan sebuah proses yang dilakukan sebagai upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum ini dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan juga subjek yang sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan seluruh bagian subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu saja yang bertugas untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan dengan semestinya. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Tujuan negara Republik Indonesia tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni pada alinea keempat, yang berbunyi, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perlindungan terhadap warga negara serta menjaga ketertiban masyarakat Indonesia. Mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Mari kita berkaca pada negara kita sendiri. Semakin hari semakin terlihat, selain berkembang ke arah positif, penegakan hukum di Indonesia mengalami kemerosotan, di mana bisa dilihat hampir setiap hari media massa, baik elektronik maupun cetak, menayangkan masalah pelanggaran hukum, baik terkait dengan masalah penegakan hukum yang belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, maupun masalah keadilan HAM dan KKN. Oleh sebab itu, diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Beberapa permasalahan penegakan hukum yang masih terjadi di Indonesia yaitu perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang masih belum baik dan terpuji, seperti masih ada praktik KKN, praktik suap, perilaku premanisme, dan perilaku lain yang tidak terpuji. Kemudian masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti SARA, tawuran, pelanggaran HAM, etnosentris, dan lain-lain. Selain itu, masih banyak maraknya kasus-kasus ketidakadilan sosial dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas. Penegakan hukum yang lemah karena hukum bagikan pisau yang tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas juga masih banyak. Dan yang terakhir, masih banyak pelanggaran oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan. Sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia. Esensi dari penegakan hukum adalah keadilan. Untuk itu terdapat sumber yang mendasari penegakan hukum tersebut. Yang pertama ada sumber historis dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang dicetuskan oleh Gustav Freyberg pada tahun 1986. Yang kedua, sumber sosiologis dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah karena banyaknya masyarakat yang masih belum mengerti dan paham betul tentang pelaksanaan hukum yang baik dan benar. Maka harus ada peraturan penegakan hukum yang jelas. Selanjutnya ada sumber politis dari penegakan hukum yang berkeadilan adalah UUD 1945 yang mengatur semua penegakan hukum mulai dari tingkat awal hingga akhir. Selanjutnya ada juga lembaga penegak hukum. Yang pertama ada kepolisian sebagai lembaga penyidik dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri. Ada juga kejaksaan sebagai lembaga penuntut, kehakiman sebagai lembaga pemutus atau pengadilan, lembaga penasihat berfungsi memberi bantuan hukum. Selanjutnya ada juga lembaga peradilan. Yang pertama adalah peradilan agama yang bertugas dan berwenang memeriksa perkara-perkara agama Islam. Yang kedua, peradilan militer yang berfungsi memeriksa dan memutuskan perkara pidana terhadap kejahatan. Peradilan tata usaha negara mengadili perkara hukum yang menyangkut pegawai tata usaha negara, dan peradilan umum yang terdiri atas peradilan negeri,
peradilan tinggi, peradilan tingkat kasasi, dan penasihat hukum. Bagaimana cara membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia? Sebelumnya, hukum di Indonesia belum bisa dikatakan sepenuhnya berjalan semestinya. Kenapa demikian? Karena sebagian masyarakat Indonesia merasa bahwa belum ada keadilan dalam proses hukum di Indonesia. Sebagian aparat penegak hukum memberlakukan hukum yang tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Selain itu, terdapat pula tantangan dalam penegakan hukum yang berkeadilan seperti adanya praktik KKN yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, kasus hukum yang belum terselesaikan, dan potensi adanya konflik yang menyinggung SARA. Lantas, bagaimana cara yang tepat agar dapat mengatasi tantangan tersebut? Pemerintah harus melakukan pembinaan kepada seluruh aparat penegak hukum secara terus-menerus, sehingga mereka sadar bahwa aparat harus mempunyai komitmen yang kuat, sehingga dapat menahan adanya kasus-kasus suap dan penyalahgunaan kekuasaan. Deskripsi esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan Indonesia. Hukum di suatu negara merupakan piranti penting yang harus dimiliki. Tujuan dari hukum ini untuk mengatur masyarakatnya menjadi lebih tertib. Penerapan hukum di suatu negara harus dibarengi dengan upaya penegakan hukum. Kurang rasanya jika tidak ada penegakan dan kepastian hukum. Tujuan dari hal ini yaitu mewujudkan peraturan hukum agar tercipta ketertiban dan keadilan bagi masyarakat, serta setiap masyarakat itu memperoleh perlindungan dan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Indonesia sebagai negara demokrasi telah memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum sebagai hukum yang diterapkan dan membantu menegakkan hukum di Indonesia. Tanpa adanya hukum dan penegakan hukum di suatu negara, maka akan mengakibatkan kehidupan masyarakatnya menjadi kacau. Oleh karena itu, upaya untuk menegakkan hukum harus terus dilakukan agar diperoleh kepastian hukum dan tentunya memberikan rasa adil bagi masyarakat.